Gak cuma nyambung tapi bikin nyanjung. Level up harimu makin seru bareng aku Abil di 86,5 Hive FM. Tempatnya obrolan gak pakai labil. Halo sobat-sobat Hive, selamat malam. Nih buat kamu yang masih di jalan, tetap fokus dan hati-hati ya. Mending pelan asal selamat sampai tujuan. Dan gak lupa juga nih sapaan hangat buat kamu yang udah sampai di rumah, atau mungkin lagi rebahan santai, atau lagi quality time bareng keluarga. Oke, biar suasana malam ini tuh makin hangat, biar obrolan kita makin asik, aku tuh udah ngeracik satu lagu nih. Lagu yang spesial banget, yang vibes-nya tuh pas banget buat nemenin momen istirahat kamu ataupun perjalanan pulang kamu. Just relax and enjoy dengerin yang satu ini. Hati-hati di jalan. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Hati-hati di jalan. Duh, lagu ini tuh emang paling bisa ya bikin suasana kabin mobil atau kamar tuh jadi tiba-tiba mendung dikit gitu. Oke, malam ini tuh kita bakal ngobrolin tentang peran P3 dan SPS dalam mengendalikan konten penyiaran di Indonesia. Oke, pembahasan pertama yang bakal kita bahas itu adalah regulasi P3 SPS dalam hukum penyiaran di Indonesia. Nah, Sobat Hive, apa sih hukum penyiaran itu? Jadi begini, hukum penyiaran itu sebenarnya adalah seperangkat aturan keren yang mengatur semua kegiatan di dunia penyiaran kita. Nah, aturan itu gak main-main karena ngatur semuanya dari akar sampai ke ujung. Mulai dari proses produksi, kayak gimana sih sebuah acara tuh dibuat biar kualitasnya oke, lalu ada distribusi, gimana sih siaran itu disebarin sampai bisa mampir ke telinga atau layar kamu semua.
Lalu ada pengawasan isi siaran. Nah, pengawasan ini tuh sampai ke tahap pengawasan isi konten yang sampai ke masyarakat luas. Terus kenapa sih harus ada hukumnya? Bukan buat nakut-nakutin kita ya sobat, tapi hukum ini tuh tujuannya mulia banget. Nah, hukum ini tuh hadir biar kegiatan penyiaran kita tuh tetap berjalan di jalur yang benar, yaitu tetap sesuai dengan kepentingan publik, menjaga norma sosial biar nggak kebablasan, dan pastinya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang emang berlaku di masyarakat kita tercinta. Nih, buat sobat-sobat yang belum tahu, dasar hukum utama kita di Indonesia itu ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yaitu tentang penyiaran. Jadi, semua radio dan TV di sini geraknya harus sesuai sama undang-undang di sini. Apa sih tujuan dan prinsip penyiaran itu? Nah, berdasarkan undang-undang tadi, penyiaran di Indonesia itu fungsinya nggak cuma buat hiburan semata, tapi punya tujuan yang jauh lebih strategis buat kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi, konten yang kalian dengerin itu harus punya dampak positif buat kemajuan kita semua. Kalian tahu gak sih? P3 ini tuh adalah instrumen utama yang ngatur soal etika penyiaran di negara kita. Kenapa sih harus sedetail itu diatur? Karena faktanya apa yang aku omongin di mic ini atau apa yang kalian tonton di TV, fungsinya tuh bukan cuman buat seru-seruan atau hiburan doang sobat. Kita sebagai insan penyiaran punya tanggung jawab gede, karena siaran itu punya peran besar dalam menyampaikan informasi. Jadi kita tuh sumber berita buat banyak orang. Terus ada membentuk pola pikir masyarakat. Jadi apa yang kita siarkan bisa banget nih memengaruhi cara pandang orang lain. Nah, konsep dasar P3 ini sebenarnya adalah kompas moral buat kita. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, biar frekuensi milik publik ini gak disalahgunakan dan tetap menjaga etika demi kebaikan pendengar semua. Jadi gak mau kan dengerin siaran yang asal ceplos tanpa etika? Makanya P3 ini jadi kunci biar siaran kita tuh tetap berkelas dan edukatif. Berdasarkan ketentuan dari Komisi Penyiaran Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3 ini tuh hadir dengan misi besar untuk menjunjung tinggi sekaligus mempererat rasa kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. P3 ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita nih agar lebih taat terhadap hukum serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air. Selain itu, siaran juga wajib menghormati dan menjunjung tinggi norma serta nilai-nilai agama serta budaya bangsa kita yang sangat multikultural. Para praktisi pun dituntut untuk selalu menjaga etika profesi sesuai ketentuan yang ada, demi menjaga kualitas informasi sampai ke telinga masyarakat. Lebih jauh lagi, pedoman ini tuh memastikan bahwa siaran tuh tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta hak dan kepentingan publik secara luas, perlindungan terhadap hak anak-anak, remaja, hingga hak individu maupun kelompok masyarakat tertentu juga menjadi prioritas utama yang tidak boleh terabaikan. Dan yang paling penting, setiap konten penyiaran tuh harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik agar informasi yang kita terima itu tetap akurat dan terpercaya. Oke Sobat Hive, gak kerasa ya, udah waktunya nih aku Abil pamit undur diri dari siaran malam ini. Buat kamu yang masih di jalan, tetap fokus dan hati-hati banget ya. Jangan dipaksa kalau mata udah mulai berat. Dan buat kamu yang udah nyaman di bawah selimut, selamat istirahat ya. Semoga besok bangun dengan energi yang jauh lebih semangat. Aku Abil izin pamit, dah. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita.